Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau berbagi resep, yaitu cara membuat baceman bawang putih dengan 2 resep. Baceman bawang putih ini digunakan untuk beraneka macam masakan. Rasanya enak, sedap banget. Ada 400 gram bawang putih, saya pakai yang cutting. Ada jahe 3 ruas, minyak wijen, dan minyak goreng. Bawang putihnya dikupas, kemudian dicuci bersih dan dikeringkan sampai benar-benar kering. Tidak ada air yang menempel. Bawang putihnya sudah saya kupas, pilih yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek jangan diikutin. Ini nggak bisa ya, jelek banget. Kemudian ini ada sebagian orang tidak dicuci, ada sebagian orang juga harus dicuci. Ini dicuci bersih, kemudian ditiriskan sampai benar-benar tiris banget, baru bisa dihaluskan. Kalau saya, ini sudah dicuci barusan, tuh masih ada airnya. Kemudian ditiriskan dan dilap-lap. Kemudian siapkan tempatnya yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Harus benar-benar kering tempatnya. Boleh botol biasa, boleh toples seperti ini. Bawang putihnya sudah kering, sudah benar-benar kering, tidak ada air sedikit pun. Sekarang saya mau haluskan menggunakan chopper. Dan choppernya juga tidak boleh mengandung air. Kalau teman-teman tidak punya chopper, boleh diulek manual atau menggunakan blender. Nah teman-teman, ini sudah selesai. Usahain kehalusannya atau kekasarannya sama ya. Kalau belum sama juga bisa dihaluskan lagi. Ini saya aduk-aduk untuk mengetahui apakah dia sudah sama atau belum. Siapkan tempat yang sudah dicuci bersih dan kering, tidak ada unsur air sedikit pun. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Oke. Sekarang akan saya masukkan minyak wijennya. Minyak wijen sebanyak kurang lebih 3-4 sendok makan. Saya kasih 3,5 sendok makan minyak wijen. Minyak goreng banyaknya melebihi jumlah dari bawang putih. Nah, ini kurang lebih segini ya. Oh ya teman-teman, untuk resep baceman bawang putih ini ada yang pakai kemiri, ada yang pakai jahe. Nah, sesuai selera aja, boleh pakai kemiri, boleh pakai jahe. Kalau mau ditambahin kemiri, kemirinya juga harus dalam kondisi kering, tidak boleh basah, dan dihaluskan. Nah, kemirinya akan saya haluskan. Kenapa tadi tidak dicampur? Karena satunya lagi akan saya tumis bawangnya. Nah, ini kemirinya akan saya masukin ke dalam bacemannya. Sudah selesai, ini disimpan di suhu ruang, tidak usah di dalam kulkas. 24 jam atau sekitar 1-2 hari teman-teman baru bisa pakai baceman ini.
Kalau mau pakai harus menggunakan sendok bersih ya, jangan pakai sendok kotor. Ditutup rapet, simpan 1-2 hari baru bisa. Nah, sekarang saya mau bikin versi satunya yang ditumis. Ini adalah setengah dari yang tadi. Akan saya tambahkan jahe. Jahenya kurang lebih 50 gram atau segini ya. 3 ruas. Untuk jahenya dicuci bersih, harus benar-benar bersih, tidak boleh ada air. Kemudian dipotong-potong dan dihaluskan. Banyaknya jahe sesuaikan dengan selera. Kalau tidak suka boleh di skip. Jahenya sudah saya haluskan, sekarang siap untuk ditumis. Untuk menumis minyaknya, perbandingannya kurang lebih 1:1 dari jumlah bawang putih. Atau lebih sedikit boleh, karena ini minyaknya akan diikutin sama si bawang putih nanti ya ke dalam toples. Nyalakan apinya, masak dengan api kecil saja supaya bawang dan jahenya tidak gosong. Kalau sudah warnanya kecoklatan, matikan kompornya. Terus diaduk karena proses memasak terus berlangsung. Tuh warnanya cantik. Kecoklatan. Biarkan sampai dingin. Kedua jenis baceman bawang putih sudah selesai. Ini baunya enak banget. Saya sengaja ambil taruh di tempat yang lebih kecil supaya gampang, tidak mengaduk-ngaduk yang besar. Warnanya cantik banget. Yang ini juga. Yang ini 24 jam baru bisa dipakai ya. Yang ini boleh langsung dipakai. Nah, biasanya saya akan pakai yang kecil-kecil ini. Tips dari saya supaya tetap higienis, waktu mau ngambil, mau dipakai buat masak, ambil sendok yang bersih, kemudian diambil sesuai kebutuhan. Jangan diobok-obok, misalnya ambil secukupnya aja. Kalau minyaknya berkurang, tambahkan minyak biasa boleh. Jadi minyak baru, isi ulang aja gitu ya. Ini bertahan sampai kurang lebih 1 bulan. Tapi nggak sampai 1 bulan udah habis deh buat masak. Kegunaannya buat bikin tambahan nasi goreng, capcay, mie goreng, kemudian sup dan masakan yang lainnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan bikin karena bawang putih sekarang lagi murah. Dan saya juga bisa di-follow di Instagram bersama STF Yani. Resep ini silakan share ke sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi.